Oke, nah saya ulangi ya. Jadi database itu adalah sebuah informasi yang kita koleksi, sebuah informasi dari kejadian-kejadian yang kita simpan ke dalam sebuah tools, yaitu database. Nah, karena database ini sebuah cara ya, teknologi yang independen, bukan punya Java, bukan punyanya bahasa pemrograman, maka dari itu khusus Java kita perlu yang namanya jembatan, perlu bridge. Nah, namanya bridge-nya itu adalah JDBC ini, GDBC API. Jadi semacam API, Application Programming Interface, tapi khusus Java. Oke, jadi untuk mengakses, kita buat program Java, dikonekkan ke database menggunakan JDBC. Sama seperti Visual Studio C# itu ya, atau .NET itu kan perlu juga library-nya seperti itu. Nah, dan biasanya database Java ini, Java Base Data Access ini, itu sudah ada library-nya di dalam Java-nya sendiri. Kita tinggal pakai seperti itu. Nah, ini cara mengkonekkannya itu. Jadi Java, kita akan membuat sebuah program Java, terus kita pakai library JDBC. Nah, di JDBC ini ada beberapa versi, yaitu misalkan Access Database, Oracle, MySQL, mungkin ada lagi Postgre. Nah, tapi untuk mata kuliah Dispro ini, Distributed Programming, itu kita pakai yang MySQL, karena basis data kalian sudah pakai MySQL kan, jadi daripada belajar lagi, dan juga bedanya antara Oracle, MySQL, Postgre itu sedikit, kita pakai yang MySQL aja, seperti itu. Terus kemudian ini interaksi JDBC-nya, jadi kita bikin dulu sebuah driver manager. Ini cara codingnya ya nanti ya. Kita bikin dulu driver manajernya, kemudian kita koneksikan, kemudian kita statement. Dari statement ini semacam query ya. Saya lupa kalau di C# itu juga statement atau enggak, saya lupa. Pokoknya kalau kita mau mengexecute sebuah query di Java, kita pakai statement. Oke. Kemudian menghasilkan sebuah query yang akan dikirimkan ke driver. Terus driver ini akan mengkoneksikannya lagi ke sebuah database. Kemudian kalau misalkan ketemu database-nya, kalau misalkan koneksinya berhasil, connected, dikembalikan ke driver. Kemudian di driver ini kan tadi kan sudah ada SQL-nya, kita lempar menjadi result set. Nah, result set ini adalah hasil query kalian, hasil execute kalian, hasil komen ya, lebih tepatnya komen. Misalkan select all from mahasiswa, select all from dosen. Nah, itu nanti hasil recordnya itu disimpan ke dalam result set. Nah, terus ini basic steps-nya, kita buat koneksinya dulu, kita amankan dulu, kemudian kita create JDBC statement, terus kita execute statement ini, kita tulis query-nya, habis itu kita execute, kemudian kita get result set-nya, kemudian kita close connection kalau misalkan koneksi kita sudah nggak dibutuhkan. Itu. Jadi yang ngapain ya, kalau misalkan nggak butuh ya diputus. Kalau misalkan kalian masih butuh Java, masih butuh si doi, itu ya jangan diputus, seperti itu. Yang ngapain diputus, wong kita masih butuh, seperti itu. Nah, kalau udah nggak butuh ya terserah kalian, bisa kalian putus atau bisa kalian pertahankan. Nah, kalau kalian pertahankan itu pasti butuh yang namanya resource ya, uang, memori. Kalau uang kan, kalau pacaran kan pasti butuh uang, karena butuh ketemu, butuh ngobrol kan, itu kan secara tidak langsung kan butuh, ya kan, butuh sumber daya lah istilahnya, bukan hanya uang ya, tapi memori. Kalau dalam Java memori itu kan bisa saja menguras memori kalian, menguras kuota kalian, bandwidth kalian. Kalau misalkan sebuah relasi, sebuah
koneksi itu nggak kalian putus seperti itu, nggak kalian tutup lah istilahnya seperti itu ya. Jadi kalian kalau misalkan sebenarnya kalau di semua ya, entah PHP, C Sharp, .NET sama Java itu sebaiknya kalau sudah query itu di close seperti itu, biar aman, biar nggak terjadi hal-hal yang diinginkan seperti hack, bajak, cracker itu seperti itu. Jadi cracker, hacker itu dia menargetkan sebuah koneksi yang masih menyala. Dan biasanya koneksi yang menyala ini kan akan menghasilkan sebuah return, kembalian. Nah, itu kembalian itu yang nanti akan diambil oleh sebuah hacker atau cracker. Lebih lengkapnya silakan ambil ISA kayak gitu, Information Security Assurance. Kalau diajarkan ya. Oke, di sini kita akan membuat sebuah case study langsung karena kalian database-nya paling sudah dapat kan, sudah pro kan di database. Kita cuman implementasikan masalah query aja kok di database. Kita fokus di cara koneksinya dan cara codingnya. Nah, untuk kali ini kalian cuman dengerin saya aja, kemudian nanti silakan kalian praktekkan. Oke, seperti itu. Nah, jadi di sini saya akan praktekkan. Jadi kalian tinggal menyimak aja. Kalau kalian punya pertanyaan langsung silakan kalian ngomong aja. Oke. Nah, jadi kita akan bikin sebuah bookstore, toko buku. Nah, ingat ya kasusnya toko buku. Nah, di toko buku ini itu mereka pengen punya sebuah database yang berisi master buku, stoknya, harganya, ada judulnya, ada autornya, ada publishernya juga. Kita disuruh bikin seperti ini. Nah, maka dari itu kita bikin sebuah database ini. Kebetulan saya sudah bikin ya, sebentar. Saya exit. Jadi kalau di saya itu kalian wajib menginstal phpMyAdmin. Semoga kalian nggak di-delete ya phpMyAdmin-nya ya pada waktu belajar basis data ya. Dan ingat ya, phpMyAdmin itu dipakai sampai kerja. Itu pasti. Kalau kalian jadi programmer atau jadi CEO dari perusahaan IT pun pasti butuh yang namanya database management. Oke. Pasti setidaknya kalian di laptop kalian itu harus menginstal phpMyAdmin. Gitu. Di tempat kerja pun kalian, kalau misalkan kalian pakai MySQL, terus MariaDB, itu pasti butuh phpMyAdmin. Itu dari pengalaman saya dari project-project di BUMN. Saya kan beberapa ngerjain di project BUMN di Jakarta, pusatnya yaitu mereka masih pakai phpMyAdmin. Dan saya tanya, lupa kenapa kok nggak pakai SQL Server yang berbayar atau yang MySQL yang berbayar juga kan sudah ada. Terus mereka jawabnya gini lah, kita basisnya open source Pak. Selama open source seperti MariaDB, MySQL itu mensupportnya dan nggak ada bug, kita pakai gitu. Kita menghemat biaya juga, kita nggak perlu beli license dari Microsoft. Buat apa Pak, kita ada open source dan masih powerful, dan juga nggak butuh banyak koneksi. Maksudnya dalam artian koneksi itu ya klien kita ya nggak banyak, ya ngapain butuh beli license. Nah seperti itu, asalkan masih halal, asalkan masih di jalurnya, nggak ilegal ya, nggak ilegal lah itu dipakai. Ini ya phpMyAdmin-nya kayak gini. Terus kita bikin tabelnya namanya book collection. Itu silakan kalian bikin ya, book collection. Terus di sini ada book ID, title, author, publisher, price, dan stock. Nah di sini saya sudah bikin bookstore.
Ini PHP MyAdmin-nya agak lama ya di saya ya. Jadi saya pakai bantuan aplikasi yang lain. Jangan deh nanti kalian bingung. Pakai PHP MyAdmin aja. Nah, kita bikin book ID ini primary key ya. Primary key itu apa, Pak? Wah, ini basis datanya pasti nggak masuk ini. Nah, book ID ini adalah primary key, jadi unik ya, unik dan nggak boleh kosong nilainya. Unik dalam artian antara record satu sama lain itu nggak boleh sama, tidak boleh sama, unik ya. Terus ada dan lain sebagainya, tipenya ini variabel karakter, panjangnya 255, terus ini tipenya integer 11 sama 11. Oke, ini saya sudah bikin kemarin. Seperti ini, book ID, title, author, publisher, price, dan stock. Terus, nah, di NetBeans ini kita akan bikin sebuah project namanya Bookstore NRP. Saya close dulu ya. Saya bikin new project ini ya. Kalau NetBeans saya patah-patah bilang ya, file, new project, Java application. Next di sini Bookstore NRP. Oh, sudah ada NRPB gitu ya. NRPC. Nah, kemudian kita disuruh bikin create satu buah kelas yaitu book. Nah, di Java itu biasanya itu satu tabel di database itu mewakili satu kelas. Ini ya, satu master data di database itu mewakili satu buah kelas di Java. Misalkan di sini ada book ya, database book collection. Nah, maka dari itu silakan kita bikin kelas baru yang namanya book. Nah, di kelas ini Java ini akan berisikan member-member, atribut-atribut dari si database ini, field-fieldnya. Nah, field-field yang ada di database kita jadikan atribut di book. Oke. Jadi kita kok NetBeans saya muter ya, sebentar. Project book NRPC ini, terus kita bikin satu buah class book. Nah, di sini. Terus kita bikin sebuah ini ya. Oh ya, sebelum kita bikin kita koneksikan dulu dari Java ke MySQL menggunakan JDBC. Jadi di library ya, ingat ya, setiap kalian mau membuat sebuah program yang mengkoneksikan ke database, pakai library sini. Klik kanan, add library, di PowerPoint sudah ada. Terus di sini kita konekkan MySQL. Ini ya. Nah, gini ya. Dan karena memang untuk kasus saya ternyata PHP MyAdmin-nya saya itu pakai MariaDB. Bentar, pakai MariaDB yang versinya itu sudah tinggi. Jadi khusus saya itu nggak bisa pakai MySQL JDBC driver. Tapi ada tambahan lainnya, yaitu ini library dari luar. Tetap sama. Oh sorry, ternyata saya masih MySQL tapi sudah error ya. Itu MySQL saya versinya 8. Sedangkan yang ini itu dia versinya 5. Jadi kita harus tambahkan yang versi 8 ini. Tapi kalian coba dulu library yang kenapa? Mau tanya, PHP MyAdmin itu harus diinstal di laptop kah? Harus. Atau itu memang udah ada webnya sendiri? Oh,
Kalau PHP-MyAdmin sudah ada di SMPP kok, SAMPP. Sudah ada. Udah ada di XAMPP. Iya. Ada yang belum menginstal SMPP atau WAMPP atau dan lain sebagainya. Tapi nggak harus PHP-MyAdmin sih. Kalian pakai Workbench, boleh. MySQL yang Workbench yang ini ya, itu juga boleh. Yang jelas harus ada MySQL-nya. Itu ya. Ada yang belum menginstal PHP-MyAdmin. PHP-MyAdmin ini sudah include XAMPP dan WAMPP. Ya, kalau misalkan ada yang belum ya silakan install ya. Install atau download PHP-MyAdmin. Itu kalau soalnya PHP-MyAdmin itu dipakai di database, dipakai di web programming, dipakai di distributed programming, terus dipakai di kalau kalian mau mengambil hybrid yang mobile programming, yang HP itu ya pemrograman multiplatform nirkabel juga pakai PHP-MyAdmin. Banyak yang pakai PHP-MyAdmin nanti. Gitu. Oke. Lanjut ya. Terus kita koneksikan ini. Nah, silakan kalian pakai yang versi 5 dulu. Kalau nggak bisa, nanti bilang chat saya di Discord. Saya kasih library yang 8. Atau saya kasih sekarang deh. Khusus kalau yang error aja ya. Kalau yang nggak error pakai yang sesuai PowerPoint. Oke, lanjut. Kita sudah konekkan. Kemudian kita bikin sebuah data member. Data member ini adalah atribut ya. Jadi di sini ada private string. Kita samakan kayak PowerPoint ya. Biar enak, biar nanti kalian nggak bingung kok Pak Miftah kok beda ya. Nah, intinya itu sama. Meskipun beda nama variabelnya nggak apa-apa ya. Yang penting cara codingnya benar. Kalau saya itu, meskipun nama variabelnya sama, tapi tetap maksudnya itu adalah itu, ya boleh kayak gitu. Saya coding ya. Private in. Sudah tahu kan bedanya string sama integer? Kalau nggak tahu, saya suruh ngambil Alpro lagi loh. Nah, jadi oh ya, di Java ini itu kalian bisa menuliskan integer kayak gini, bisa juga menuliskan integer kayak gini. Karena ini adalah style dari Java. Seperti itu. Style dari Java. Jadi boleh kalian ini boleh integer. Nah, itu stylenya Java sih. Jadi bedanya apa, Pak? Nah, bedanya itu kalau integer itu dia akan mengextend number. Jadi ini ya, jadi sebenarnya itu string kayak gini itu adalah nama kelas library dari Java. Kalau kalian klik kontrol ini ya, CTRL klik. Nah, ini kan berubah mau saya. Terus kalian klik. Nah, dia akan menuju class string.java. Class string. Dia ternyata mengimplement serial. Nah, serial itu apa? Nah, silakan kalian belajar ya. Jadi kalau dijelasin nanti banyak banget. Seperti itu. Nama integernya seperti ini. Jadi kalian nulis itu juga nggak apa-apa. Kalian nulis gini juga nggak apa-apa. Nggak ada bedanya kok. Ini ya. Oke. Ini juga boleh. Tapi kalau kalian sudah menuliskan integer kayak gini ya, ke bawah integer semua. Biar satu komando, biar rapi, biar nggak beda-beda. Seperti itu. Oke, terus kita enkapsulasi. Enkapsulasi dengan cara klik kanan, refactor, terus encapsulate. Terus kita centang semua, select all, terus kita refactor. Otomatis langsung terbuat kan set get-nya kan. Get set, dan lain sebagainya. Terus kita save. Nah, terus kemudian silakan add import needed ini. Tapi kalau saya itu nggak usah dulu, nggak usah
menuliskan ini, nggak usah menuliskan add import kalau saya ya, karena saya itu orangnya smart. dan NetBeans ini, maksudnya NetBeans ini adalah smart ya, smart tools. Jadi kita juga harus ikutan smart kayak smartphone kalian. Jadi kan di smartphone kalian itu kan ada autocomplete. Nah, kita manfaatkan di NetBeans ini juga ada autocomplete. Sebenarnya kita nggak butuh import needed. Kita otomatis langsung ke import. Misalkan connection connect ini ya. Saya atas sendiri ya di sini ya. Kalian CO kontrol spasi. Kok nggak ada, Pak? Kalian terusin. Ada nggak? Kontrol spasi lagi. Kontrol spasi lagi. Connection. Nah, ini kita enter, dia langsung otomatis mengimport ini. Ya kan? Nah, connection. Misalkan ya saya yang ini. Tuh, otomatis kan keimport kan? Kayak gitu sih kalau saya ya. Tapi berhubung saya itu versinya sudah tinggi, maka pakai yang Java SQL ini. Tuh, langsung ada kan? Beres. Nggak perlu ribet. Nggak perlu kita nuliskan import-import seperti ini lagi. Itu ya. Terus lagi connection.connect. Statement tadi buat query ya, statement. Kok nggak ada ya? Lagi lanjutin. Kontrol spasi. Statement. Nah, ini yang Java SQL. Langsung dia mengimportkan di sini nanti. Statement misalkan ya, statement. Yang Java SQL ya, ingat ya, jangan keliru ya. Java SQL. Loh, langsung ada. Result set-nya juga. Result kontrol spasi. Kalau nggak nemu kan kontrol spasi. Result set. Nah, adakah? Tuh. Muncul langsung kan? Seperti itu. Oke, ini 3 variabel ini, 3 objek ini untuk meng-create koneksi ke MySQL-nya. Seperti itu ya. Terus kemudian kita add metode untuk koneksi. Public connection get connection di sini ya. Kita samakan aja connection. Selalu pakai try catch kalau sudah hubungannya database itu pakai try catch. Nah, langsung. Nah, karena ini metodenya itu tipenya connection, maka harus returnnya connection. Oke. Jadi kita class .forName com.mysql jdbc driver .new instance kayak gini. Ya, karena laptop versinya tinggi, karena PHP admin versi tinggi, maka diganti ditambah .cc ini ya. Nah, kayak gini. Karena versi saya sudah tinggi, maka kita tambahkan cc ini. Terus kita buat sebuah koneksinya. Connect ya, sama dengan driver manager kayak tadi ya, kayak flow yang saya tulis tadi ya, driver manager get connection jdbc. Ini nggak perlu hafal ya, kayak gini nggak perlu hafal. Jadi silakan kalian buka yang, misalkan kalian sudah bikin satu buah aplikasi connect database, tinggal kalian kopikan aja ini, copy, atau kalau perlu kita bikin satu kelas lagi. Tapi itu saja nanti aja ya, nanti kalian nanti bingung. Bookstore kita pelan-pelan aja belajarnya. Root, terus passwordnya di sini. Ini
Oke, kita short misalkan error connection lo ini kan, terus plus connect, terus di sini returnnya connect. Nah, kita sudah selesai bikin satu buah ini sorry. Nah, kita bikin sudah satu buah get connection. Terus kita add konstruktornya, default konstruktornya, jadi public book, dan kita create get connection. Dan kita add juga konstruktor yang berparameter public book. Nah, ini kita isikan sesuai dengan ini, string book ID, string title. Kalau saya kan rada-rada biar cepat ya, kita kopikan aja, terus kita ini. Nah, ID, koma, string tit, koma, string pub, koma, string author, out, gini ya, biar beda ya, biar tahu bedanya ya. Integer, prc gini ya, pr di sini apa, prc. Terus di sini kita inputkan stop, stk. Nah, kita juga perlu mengkoneksikan ini juga, kita add get connection-nya juga. Kenapa? Karena ada beberapa orang, misalkan public void test gini ya, ada beberapa orang yang stylenya kalau memanggil sebuah kelas dia begini, book C sama dengan new book ini ya. Ada juga style orang yang create itu book D sama dengan new book, tapi ya langsung berparameter. Nah, ini nggak ada yang salah, dari dua ini, tergantung. Maka dari itu kita add kan di sini get connection, di sini get connection juga seperti itu. Oke, untuk menghindari tiba-tiba kalian cuman pakai yang berparameter. Jadi kalau ini kalian hilangkan get connection di parameter ini, maka akan terjadi error program kalian belum mengkoneksikannya. Karena ini new book ini akan langsung mengarah ke sini. Saya klik ya, coba ya. Nah, misalkan ini ya, saya klik, akan langsung mengarah ke atas. Tuh, langsung mengarah ke sini, bukan mengarah ke sini. Seperti itu ya. Oke, lanjut get connection. Terus kita isikan lagi, kita set book ID sama dengan ID, set title sama dengan date. Ini hampir sama kayak pelajaran UUP kok. Kalau kalian jago UUP ya gampang. Kalau kalian nggak jago UUP ya silakan belajar sekarang kayak gitu sama saya. Nah, nanti akan jago. Seperti itu. Set price, karena memang Java ini pembuka coding segala hal loh. Dulu saya nggak bisa coding karena belajar Java pada waktu seperti kalian ya, masih mahasiswa itu. Saya gara-gara Java bisa coding PHP, bisa coding C#, bisa coding Java, bisa coding Android. Padahal sebelumnya saya C# dapat nilai jelek. Seperti itu. Oke, jadi jangan menyerah ya. Soalnya semua orang itu punya waktunya masing-masing. Oke, terus di sini ada public void insert. Jadi kita bikin sebuah metode insert, public void insertkan data kita yang akan kita inputkan dari aplikasi ke database. Jangan lupa try-nya. Try catch. Oh, aman ya. Kalau bedanya double dan double, kayaknya sama sih. Kayak ini ya, integer sama in ya. Misalkan private
double. Sama. Private. Sama, nggak ada bedanya. Cuman memang yang double, yang kelas, bentuknya kelas ini kan bentuknya kelas. Ini kan bentuknya kelas. Kalau diklik dia akan mengarah ke sini. Dan itu memang ada beberapa hal yang unik dari yang tipe data biasa. Ini kan tipe data, tapi ini dia bentuknya kelas, tapi cuman returnnya nanti tipe data. Kayak gitu ya. Itu kompleksnya Java sih di situ. Tuh, di dalam double ini dia ada fungsi min, ada fungsi max, sum, compare. Nah, itu kalian belum waktunya sih, tapi sekedar informasi. Jadi di sini lebih kompleks daripada yang double yang ini. Cuman sama aja, nggak ada bedanya. Pemakaiannya pun sama. Seperti itu. Itu sih. Soalnya sampai dari sekarang itu juga kalian pakai gini boleh, pakai ini boleh. Nggak ada bedanya sih. Itu semacam kayak library kayak gitu. Dan itu memang saya belum sempat explore bedanya integer sama ini itu apa, terus bedanya double yang besar sama kecil itu apa. Nah, itu saya belum sempat explore. Itu. Jadi, tapi fungsinya tetap sama. Dia tipe data seperti itu. Tipe datanya apa seperti itu. Jadi ini saya biarkan aja ya integer kayak gitu. Kalau di sini juga sama saja, sama aja kayak gitu. Gak ada bedanya. Itu ya. Cuman memang kalau kalian sudah milih integer ini pakai semua biar sejalan kayak gitu, biar satu jalan kayak gitu loh. Jangan beda-beda nanti buat teman kalian bingung loh, ini kok ada integer gede, ada integer kecil, itu apa bedanya. Nah, mending kalian kalau kecil ya kecil semua kayak gitu, gede ya gede semua, dalam artian integer pakai yang gede tadi yang ini ya. Oke. Saya cek dulu ya ping saya. Sorry, apakah masih patah-patah ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lancar, Pak. Oke. Lancar, Pak. Oke, tapi kalau ada yang patah-patah bilang lagi ya, tarif ya. Kalau misalkan masih patah-patah ya, mungkin antivirusnya atau Firefox-nya di delete dulu. Saya juga sudah di delete, di close. Oke, lanjut ya. Sampai mana tadi? Nah, ini kita bikin fungsi insert. Oke, kita bikin fungsi insert di sini. Terus kita bikin start sama dengan temen kayak gini sebenarnya nggak perlu dihafalin sih, cuman pengetahuan aja. Connect dot create statement. Tapi kalau hafal ya bagus. Seperti itu. Terus if koneksinya belum close is close. Nah, jika koneksinya masih terbuka, maka kita pakai koneksinya seperti itu. Terus kita prepare statement SQL sama dengan prepare statement connect dot prepare statement. Nah, ini cara coding untuk query. Nah, terus query-nya kok error ya. Nah, terus codingnya seperti ini. Jadi kok gini error enggak? Oh enggak. Jadi di sini ya insert into book collection
langsung values ya. Jadi ingat ya database kalian insert itu ada dua metode. Dia ada insertnya by column di sini ya. Di sini ada misalkan book ID dan lain sebagainya gitu kan, lalala. Terus values-nya apa? Nah, jika fix values-nya itu sama dengan kolom, nggak pakai ini ya, nggak pakai nama kolom ya. Misalkan book ID, terus di sini author, publisher, nah kayak gitu. Ini langsung saja, kalau saya sih langsung saja gini, karena memang sama nilainya. Terus di sini kita insertkan tanda tanya sebanyak kolom yang mau diinsertkan. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Terus Pak, gunanya tanda tanya ini apa? Nah, gunanya tanda tanya ini sebenarnya untuk menginsertkan variabel aja. Jadi misalkan saya tulis di sini ya, misalkan sql.set string 1, sebentar, di sini book ID kayak gitu ya, book ID. Nah, jadi kita akan menginsertkan indeks ke-1 ini dengan book ID, indeks ke-1 ini dengan book ID. Jadi ini maksudnya values ini indeks ke-1, 2, 3, 4, 5, 6 begitu. Terus Pak, kenapa kok harus pakai set string? Kenapa nggak langsung taruh di sini aja kayak gini misalkan ya? Gini. Kalau Java itu kalian akan diketawain, boleh sih boleh, tapi Java ini dia ada sebuah metode pengamanan data. Jadi saya nggak tahu ya ada yang sudah ngambil web programming dan diajarkan SQL injection. Apakah diajarkan? Saya nggak ngajar WFP sih. WP, web programming atau WFP saya nggak tahu ya. Nah, sama ya kalau kalian sudah ngambil web framework programming. Nah, di framework itu kan setiap framework itu mempunyai metode query yang beda-beda. Kenapa beda-beda? Nah, cara pengamanannya beda-beda. Sama halnya seperti ini. Jadi prepare statement di Java itu dia semacam pengamanan query agar tidak di SQL injection, agar tidak dibobol. Seperti itu. Jadi misalkan ini ya, Firefox saya coba. Saya private window terus facebook.com. Sebentar ya, saya ajarin. Nah, di sini kan ada email sama kata sandi. Nah, kalau misalkan ini username saya, terus di sini kalian ketik yang macam-macam. Misalkan 1 sama dengan 1 n lalala, terus ada kayak gini. Kalau dia nggak ada pengamannya, langsung bisa masuk gitu. Itu namanya SQL injection. Ini jahat dulu saya pernah nyoba di sebuah website, ternyata bisa masuk dengan hanya seperti ini, lalala n dan apa gitu saya lupa. Itu bisa masuk dengan username kayak Twitter itu kan, username itu melambangkan login ya. Di Twitter kalau kalian main Twitter, username Twitter itu sama dengan user login, ya kan? Nah, kalau kalian tahu user loginnya Twitternya orang, terus kalian masukin passwordnya seperti ini, selesai sudah, kalian bakal bisa masuk. Nah, karena itu butuh pengaman kalimat-kalimat penghancur seperti ini dengan, kalau di Java itu prepare statement. Kalau di PHP itu kalau nggak salah SQL query injection. Saya lupa seperti itu.
Begitu agar kalimat-kalimat yang seperti ini tuh nggak langsung masuk di Facebook saya, di Twitter saya, seperti itu. Di Instagram saya, seperti itu. Seperti itu. Maka dari itu prepare statement itu gunanya. Itu ya. Terus kita add lagi kalau dia tipenya integer ya di SQL set integer. Berhubung ini masih string ya. Index kedua itu apa? Title ya. Oke, masih masuk. SQL.set stringnya publisher itu kan juga integer. .set string author 4 author. Terus SQL.set string set. Nah, ini price-nya kan integer. Kita set in 5 integer. Price. SQL set in 6 stock. Nah, seperti ini. Terus kemudian kita execute. Execute-nya pakai execute update. Ini ya. Untuk metode insert dan update kita pakai SQL execute update. Karena menurut beberapa literatur itu lebih aman pakai execute update. Jadi kita pakai execute update. Seperti itu ya. Ini cara query untuk cara metode untuk insert. Oke. Terus kemudian kita bikin satu buah fungsi lagi yaitu display. Public release. Nah, biasanya kan kalau kalian merecord men-select data di database itu kan banyak hasilnya. Recordnya kan banyak, nggak hanya satu kan, tapi sejumlah isi datanya. Misalkan datanya 100 ya 100. Nah, terus ditampung lewat apa ya? Kita tampung lewat array. Seperti itu. Dan kebetulan nanti kita akan rencananya akan membuat sebuah tabel untuk menampung record. Maka dari itu kita pakai array juga. Jadi array list ini gunanya banyak banget ya. Array list, terus di sini kelasnya book, terus di sini display. Nah, kayak gini. Oke. Terus query-nya hampir sama. Kita bikin array list dulu ya. Array list. Array list itu apa, Pak? Nah, sama kayak di C# atau .NET ya, sama semua. Struktur datanya pun sama semua. Bedanya ya mirip-mirip, mungkin cara penulisannya gimana. Kayak gitu. Oke ya. Terus kita try catch lagi. Di sini karena ini tipenya adalah release, maka returnnya kembaliannya harus dalam bentuk release collection ini, object collection ini. Nah, oke. Terus kemudian kita bikin hampir sama statement connect dot create statement. Terus if sama ya, connect dot is close. Nah, bedanya di sini, bedanya di sini. Prepare statement. Oh, langsung dia result berarti. Result sama dengan, saya juga nggak hafal loh. Tapi saya tahu logikanya. Nah, jadi kunci dari belajar bahasa itu logika. Kalau logikanya main, selesai. Kalian bakalan jadi expert di dalam satu bidang. Entah Java, PHP, C#, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jangan tanya ya, Pak, kenapa kok select-nya besar? Kenapa kok nggak kecil? Nah, itu database kalian ya. Sama saja. Oke? Sama saja. Select-nya besar atau select-nya kecil. Kalian pernah tanya nggak pada waktu pelajaran basis data dulu, kenapa Pak kok select-nya bisa besar, select-nya bisa kecil? Ada yang pernah tanya atau pernah dijelaskan di dosen basis data? Kenapa Pak kok select-nya gede? Kenapa nggak kecil aja? Kayak gitu.
Ada yang pernah dapat jawaban? Ada yang pernah tanya? Nggak ada ya? Ya sudah kalau gitu. While kalau ada yang pernah tanya silakan utarakan ya kenapa. Next, kita lanjut aja ya. While result.next. Jadi kita menampung hasil dari book collection ini ke dalam sebuah result. Result ini adalah result set ini ya di atas. Nah, kemudian karena dia di sini result ini sebenarnya kayak release, jadi kita perlu putar hasilnya sama kayak di C# juga kayak gitu kok .NET. Terus kita tampung. Nah, kita tampungnya karena ini adalah tipenya adalah book, maka kita perlu membuat sebuah objek dari kelas book. Book B sama dengan new book. Nah, kita pakai yang parameter. Kita pakai yang konstruktor yang berparameter ini. Terus kemudian cara ngambil datanya, Pak. Ngambil datanya ya gampang, tinggal di result.get string terus nama kolomnya apa? Misalkan book ID kayak gini. Dan seterusnya. Kalau dia string ya kita misalkan string kayak gitu ya. String 1 2 3 4 kok kurang 1. Oh, title ya. Oke, betul. Terus result.getString author. Oh, publishernya kurang ya. Ini tadi kita sudah ada publisher, berarti kelewat kita. Publisher result get string author. Nah, karena ini adalah price, berarti result ini aja deh biar nggak banyak ya. Nah, kayak gini. Result.getIn price. Price. Result.getIn stock. Nah, kemudian kita sudah bikin sebuah apa ini masih error? Oh, ini. Nah, kita bikin sebuah collection ya, maka dari itu kita tambahkan di sini collection release ya. Collection.add. Kalau di Java release itu .add ya. Kalau di C# atau .NET saya lupa. .add book B. Nah, seperti ini. Jadi setiap kali kita error di display, error. Setiap kali kita select itu kita akan tampung dulu di dalam book B ini. Terus kemudian objek B ini kita masukkan ke dalam release. Jadi bentuknya release ya. Kasarannya itu seperti ini. Misalkan ini kasarannya ya. Di sini misalkan judulnya distributed. Terus publisher itu misalkan Miftah, price-nya gini, stoknya 20. Kasarannya ya. Nah, terus ada lagi yang kedua seperti itu. Programming. Fajrin kayak gitu. Kasarannya ya. Seperti ini nanti bentuknya. Satu book ID-nya belum 1. Ini 2. Kasarannya seperti ini ya nanti ya. Kayak gitu. Nah, ini nanti gerombolan ini disimpan ke dalam sebuah release. Jadi release itu bisa tipe integer, bisa tipe string, bisa tipe objek. Seperti itu.
Ini kalian ganti string pun bisa. Cuma nanti error aja. Wong ini loh sudah kita setkan string. Nah, ini akhirnya error kan. Seperti itu. Ya. Oke. Masih error. Oh ya ini. Sudah selesai. Nah, terus kita bikin sebuah UI-nya. User interface-nya. Di sini ya. Book NRP new GFrame form UI gitu ya. GUI. Terus kita aplikasikan book ID. Di sini ada label book ID, terus ada lagi banyak book ID, title, author, publisher, price, stock. Ini saya gedein aja. Ini nanti kalian praktekkan ya. 24 ID saya ginikan aja biar gampang. ID, terus di sini ada title, di sini ada author. Oh bisa digini sih, lupa. Publisher, price, stock. Ya, terus kita add kan text field di sini. Terus kita tambahkan copy. Nah kayak gini ya. Terus kita hapus, hapus. Nah, terus kita bikin satu buah button. Di sini namanya insert. Ini kita namakan aja ya kodenya biar bingung ya. Book ID txt. Name-nya title txt. Author txt. Publisher txt. Price txt. Stock txt. Nah, dan kita bikin satu buah tabel di bawahnya kayak ini ya. Tabelnya itu ada di mana tadi ya? Oh ini tabel, sorry, di tabel ini kita bikin. Nah ini perhatikan ya, biasanya teman-teman nggak tahu caranya. Jadi di tabel ini itu kita add sebuah kolom, kita edit kolomnya, namanya title ini satunya. Caranya di model ini. Oke, terus kemudian di sini kita ganti kolomnya itu misalkan book ID, tipenya string misalkan. Kita book ID-nya sudah terlanjur string ya, jadi tetap string ya. Harusnya sih bukan namanya book ID tapi kode book biasanya lebih enak. Kalau ID kan identik dengan nomor ya. Sini author string, terus di sini ada publisher. Ini itu di model ini ya.
publisher, terus ini ada price, stock, integer. Terus rows-nya ini kan baris, kita edit aja 0. Oke, tadi berapa ya? 4. 0 kayak gini. Terus kalian oke. Nah, hasilnya bakalan seperti ini. Oke ya. Terus kemudian, nah, kita pasangkan insert di sini. Kita meng-add sebuah event. Di insert ya, kita double klik di sini, terus kita tinggal panggil metode yang sudah ada. Ya, kita tinggal panggil metode yang sudah ada. Tadi kan kita bikin sebuah book di sini insert. Kita panggil aja book B sama dengan new book, akan tetapi kita langsung aja pakai yang parameter. Oke. Kita isikan ID-nya itu dengan apa tadi ya? Book id.txt.getText. Ini ya. Terus title txt.getText. Kalau enak, kalau misalkan string ya tinggal di getText saja. Nah, author.getText. Ini ya biar gampang ya. Nah, terus ini tadi itu apa tadi? Price ya. Price dot get text. Nah, error karena price get text itu kan tipenya string, maka dari itu kita convert integer dot parse in. Nah, kayak gini. Sama kan? Terus ada lagi di sini tadi stok ya. Integer dot parse in stock dot get text. Nah, kayak gini. Nah, terus kita lakukan insert B. Melakukan apa? Dot itu kalau saya objek melakukan apa? Insert. Nah, sudah selesai. Ini adalah salah satu insert. Oke, kita coba dulu ya. Jadi saya pakai aplikasi Heidi ya. Soalnya PHP MyAdmin saya lemot sekali. Ya, misalkan book ID ini, kalau yang bingung Heidi ini nggak usah, nggak apa-apa ya. Khusus saya. Nah, cuman kalian perhatikan di sini. Di sini kan cuman ada satu buah data. Kita tes ya menggunakan insert ya. Oh ya, sekali lagi. Setelah insert, nanti metodenya kita itu setelah insert akan menampilkan ke dalam sebuah tabel. Tapi kita tes dulu apakah memang betul sih insert itu. Kita play. Nah, kalau ada tulisan gini berarti settingan kalian belum mengarah di UI-nya, tapi mengarah di ini Bookstore NRPC. Compile-nya ya. Soalnya di sini ada dua kelas yang icon hijau. Icon play-nya hijau. Kita ganti berarti. Bookstore properties run main class-nya di browse. Yang ini UI select OK play. Nah, kita tes ya. Book ID-nya 2 Miftah 90 9.000. Murah sekali ya, buku 9.000 ya, stoknya 1. Kita insertkan. Nah, kalau errornya seperti ini, error connection loh, berarti ada di sini. Terus koneksinya akses deny. Oh, berarti kemungkinan passwordnya ada password atau passwordnya salah. Nah, kebetulan password saya ini ya, Hunter ya. Karena saya dulu itu suka film Hunter x Hunter. Jadi dulu waktu saya kapan ya? SD atau SD kalau nggak salah itu.
SD atau SMP atau SMA saya lupa, itu saya suka Hunter x Hunter. Sampai sekarang password saya Hunter ini. Database ya, khusus database. Kalau password yang sosial media nggak ini, seperti itu. Oke, kita exit lagi. Kita play, terus book ID-nya 2, Miftah, price-nya 9.000, stoknya 2. Kita insertkan. Nah, nggak ada error kan? Terus kita cek di sini. Kita refresh. Nah, ini ada. Book ID-nya 2, judulnya Miftah 9.002. Oh, berarti kita sukses nih menambahkan data ke database. Begitu ya. Kita coba lagi tambah ini. Book ID-nya ini karena string ya, kita string coba. Mif gini. Ini tambahan A. Kita cek apakah masuk. Nah, masuk. Ini. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita sekarang bikin yang menampilkan di sini. Ini kok tulisannya kecil sekali ya. Bentar. Gak apa-apa deh. Oke, lanjut aja ya. Ini tulisannya ini nggak bisa diganti. Oh, ini. Oh. Tulisannya kecil-kecil ya. Sebentar. Di sini nggak ada. Nah, memang ini serunya itu kita mau mencari-cari. Ini kok nggak bisa gede, ini kok bakal bisa kecil. Nah, sudah skip aja ya. Oke, terus apa tadi ya? Nah, terus kita bikin sebuah refresh table. Jadi untuk merefresh table ketika melakukan insert. Oke, kita di sini kita bikin fungsi di mana ya? Di mana ya? Oh, di sini aja. Public void refresh table. Nah, terus kita lakukan coding seperti itu. Default tabel model. Nah, default tabel model ini adalah sebuah model dari tabel ya, tabel ini ya, tabel Java ya. Untuk kayak deklarasi lah, mendeklarasikan. Nggak perlu hafal, cuman harus, ini tabel saya apa namanya ya, saya lupa. Tabel Miftah gitu aja ya. Tabel book. Tabel book dot get model. Terus kemudian model dot set row count. No. Jadi nggak perlu hafal ya. Jadi kalau kalian menghafal kalimat-kalimatnya itu, kalau menurut saya nggak perlu, nggak penting. Yang penting kita tahu logikanya bahwa array itu penulisannya begini, array itu release itu begini, selesai gitu. Oke ya, for ini row data ini sejumlah ini sebenarnya kolom sih harusnya, tapi nggak apa-apa deh, sudah terlanjur di sini row data ya. Row ini mewakili ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 row. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Objek ini ya, kita bikin satu buah variabel tipenya objek. For in i sama dengan 0 book. Nah, ini kita langsung mensilekan lewat for. Book kita kan sudah. Oh iya, karena kita belum di sini itu memang ada yang kurang ya. Di sini itu ada yang kurang kodingannya. Kodingan di sini itu ada yang kurang. Jadi misalkan seperti ini. Book sama dengan new book. Padahal di saya book ada booknya. Ya udah kita pindahkan aja. Ini ya. Trash di atas sendiri ini. Book B gini aja. Selesai. Itu ya. Nah, berhubung di PowerPoint ini memang kita harus improvisasi ya.
Jadi di sini kita ganti B. B dot, kita sudah bikin display kan tadi kan. Display dot size. Nah, kalau di Java, ingat ya, kalau di Java, kalau kita mau mengambil jumlah datanya, jumlah data, maka kita pakai size. Seperti itu. Mengambil jumlah data dari sebuah array list, itu pakai size. Ada juga yang pakai dot count, dot size atau dot count. Nah, itu beda-beda pemakaiannya. Kita pakai yang size dulu, karena count ini memang nggak ada di array list, jadi kita pakai yang size. I plus plus ini kurang ya, I kurang dari gini, karena mulainya dari 0 ya, maka dari itu kita pakai kurang dari. Nah, terus kemudian kita pasang row datanya ke 0, kolom ke 0 ini sebenarnya sih sama dengan b.display.get i. I ini adalah mewakili jumlah indeksnya ya. Get i dot get book id. Nah, gini. Jadi kan rilisnya dari display ini kan tipenya book. Nah, sedangkan di book ini kan ada fungsi get setter getter ya. Ini ada fungsi-fungsi semua ini. Bisa kita ambil nah, gitu. Nah, misalkan get i.get book id. Seperti itu ya. Jadi nanti kita kopikan sebanyak 6 ya. 2, 3, 4, 5, 6. Terus ini get title. Terus di sini get apa tadi ya? Get author. Di sini get publisher. Terus di sini ada get price. Ini ada get stock. Terus ini kita ganti kolom yang ke 0 kita isi get book ID 2, 3, 4, 5 gitu. Ingat ya, array itu tipenya, kebetulan ini tipenya objek atau array itu dimulai dari 0. Get book ID, title, author, publisher, price, stock. Nah, ini nanti muter. Muter gak karuan. Dia akan berhenti jika jumlahnya sudah, misalkan jumlah datanya 2. Ketika i-nya itu 2, maka berhenti dia. Seperti itu. Terus kemudian kita add model.add row. Di sini row data. Nah, kita tambahkan satu buah baris, satu baris di modelnya ini. Model ini kan mewakili tabel book. Model mewakili tabel book, maka dari itu kita isi row data. Nanti hasilnya seperti ini. Terus, nah, model kan nanti kan bertambah seiring jumlah datanya. Misalkan datanya 5 ya, misalkan kayak tadi ya, mana tadi ya? Ini ya. Di sini teh, di sini biar gampang. Nah, datanya misalkan ada 2. Nah, nanti misalkan indeks 1 diisi ini distributed E1 distributed miftah 300.010. Kemudian di add di model. Berarti datanya sekarang ini. Terus di add lagi nomor 2, muter lagi kan looping kedua. Nah, nanti isinya model ini mirip dengan isinya display ini. Karena 0, 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah kolom ya. Ini kolom ke 0, kolom ke 1, 2, 3, 4, 5. Begitu. Terus kemudian di sini, nah ketika kita insert, ini ya, kita insert, klik insert ini, dia langsung akan merefresh tabelnya. Maka dari itu kita tambahkan refresh table. Oke, seperti ini terus kita run. Apakah akan menambahkan di sini? Nah, itu saya nggak tahu. Nah, dites saja ya.
3 mif 3 author au pub 91. Semoga nggak error ya. Nah, ini sudah tampil kan, tapi ini fontnya kegede-gede semua. Seperti itu ya. Nah, kayak gini. Ini betul ini ya, cuman tulisannya kegedean. Ini ya yang terakhir. Saya kecilin dulu. Nah, ini sudah tampil sekarang. 4 tadi yang sebelumnya 3 Miftah pub AU 91. Gitu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, silakan langsung praktekkan tadi ini. Silakan kalian coding ini ya. 1 jam saja, terus silakan kalian tambahkan metode update dan delete. Oke, silakan kalian add metode update dan delete. Jadi saya sudah ngerjain. Jadi contohnya ini ya. Jadi contohnya seperti ini. Jadi kalau saya itu ada insertnya di sini, update-nya di sini, delete-nya di sini, dan ini tabelnya. Nggak harus sama seperti saya, nggak apa-apa. Tapi silakan tambahkan update dan delete. Gitu. Terus sesuai kreasi kalian, kemudian saya nanti akan memilih random salah satu untuk menunjukkan codingannya. Entah selesai atau nggak selesai ya. Seperti itu. Jadi kalau saya run ini ya, kok error? Oh, nggak apa-apa. Nah, jadi di sini ada update. Update saya itu, kalau saya ya, itu update-nya saya isi langsung select datanya, select ID-nya. Kemudian kalau saya klik, maka dia akan langsung tampil ini. Nilai-nilai dari hasil select update-nya ini. Hasil select drop-down. Kalau diklik maka dia langsung otomatis mengisikan ke teks. Jika saya update, maka nanti akan otomatis berubah. Misalkan hasil update gini ya, judulnya saya rubah, saya update. Nah, ini langsung berubah di sini hasil update. Seperti itu. Saya kasih codingannya ini ya. Saya kasih codingannya drop down ini, silakan kreasikan. Nah, ini. Ini terus silakan kerjakan ya. PowerPoint-nya itu sudah ada di ULS, atau saya kasih aja daripada kelamaan buka ULS ya. Di responsi KPC ya filenya ya. Seperti itu. Oke, saya kasih waktu sampai jam 6. Sampai jam 6 untuk mengcoding ini. Jika ada yang selesai, boleh presentasi dan nanti dapat nilai tambahan, nilai engagement. Kalau nggak selesai ya nggak apa-apa, berarti nggak dapat nilai tambahan aja. Seperti itu. Nanti setelah itu kita tanya jawab dan saya jelaskan codingannya untuk update dan delete. Oke, silakan kerjakan.